warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Langsung saja kita bahas definisi dari sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi adalah kumpulan dari beberapa subsistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan berbagai cara sesuai dengan keperluannya. Tujuan 1. Efisiensi, alur kerja lancar, proses berulang-ulang. Yang kedua, kualitas data konsisten dan akurat untuk keputusan tepat. Yang ketiga, hemat biaya, duplikasi minimal, pemeliharaan optimal. Yang keempat, kolaborasi dan kepuasan pelanggan. Kolaborasi, komunikasi dan kerjasama antara tim mudah, kepuasan pelanggan, pelayanan personal, dan konsisten. Keuntungan yang pertama, meningkatkan efisiensi, memungkinkan data untuk di-sharing dan diakses secara real-time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas, memungkinkan data untuk diverifikasi dan diupdate secara otomatis, sehingga memungkinkan pengguna data yang lebih akurat dan fleksibel. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas, memungkinkan sistem untuk diubah dan diupdate secara mudah, sehingga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Konsep yang pertama ada interoperabilitas, adalah kemampuan sistem dan komponen yang berbeda untuk bertukar informasi dan bekerja sama. Yang kedua ada modularitas, penggunaan komponen yang dapat diatur dan dikonfigurasi secara terpisah, namun tetap dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Yang ketiga ada skalabilitas, kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sistem tanpa harus melakukan perubahan besar pada struktur dasar. Yang keempat ada keseragaman data, memastikan bahwa data yang digunakan konsisten di seluruh subsistem. Dan yang terakhir ada automasi, mengurangi intervensi manual melalui otomatisasi proses. Selanjutnya yaitu contoh. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yang berisi mengintegrasikan fungsi-fungsi seperti akuntansi, penjualan, produksi, dan manajemen inventaris ke dalam satu sistem. Yang kedua ada SCM atau Supply Chain Management, yang berisi menghubungkan berbagai komponen dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor untuk efisiensi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada CRM atau Customer Relationship Management, mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai saluran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan personalisasi. Poin selanjutnya adalah implementasi. Dalam implementasi terdapat 3 poin. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis ini melibatkan identifikasi kebutuhan sistem yang akan diintegrasikan dan tujuan integrasi. Yang kedua adalah desain sistem. Desain sistem melibatkan perancangan sistem yang akan diintegrasikan dan cara-cara integrasi yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah implementasi. Implementasi ini melibatkan pengembangan sistem yang akan diintegrasikan sistem yang telah didesain. Kesimpulan, sistem integrasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubung satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Integrasi sistem memungkinkan pengguna data yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas. Dengan demikian, sistem integrasi sangat penting dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.